warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral hadirin Masjid Baitur Rahim rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini Jumat 16 Februari 2024, kami akan menyampaikan beberapa pemberitahuan dan ucapan terima kasih. Untuk pemberitahuan pertama, sehubungan dengan jadwal khotib dan imam untuk siang hari ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Bapak Muslim SAG, dan Bilal akan disampaikan oleh Bapak Abdul Qadir AR. Untuk pemberitahuan Jumat yang akan datang tanggal 23 Februari, khotib dan imam insya Allah akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Bapak Al-Wini'am. Bilal akan disampaikan oleh Bapak Haji Musonab, Muadzin Bapak Muhammad Bashir, dan protokol Bapak Matrokim. Untuk pemberitahuan selanjutnya, laporan hasil infak Jumat yang lalu sebesar Rp9.431.000 dan kotak infak halaman sejumlah Rp2.385.000 hingga total infak keseluruhan sejumlah Rp11.816.000. Sementara rapolan hasil parkir remas sejumlah Rp70.000. Selanjutnya, sedekah nasi bungkus dan minuman yang pertama dari TPQ Al-Barokah dan dari hamba Allah. Pemberitahuan selanjutnya datangnya dari Masjid At-Talabuddin, Jalan Raya Rungkut Elor 140, mengharap atas kehadiran Bapak Ibu Saudara kaum muslimin pada hari Jumat 16 Februari 2024 atau nanti setelah sholat Isya, tempat di Masjid At-Talabuddin, Jalan Raya Rungkut Elor 140, Surabaya, dengan serangkaian acara pengajian rutin Kitab At-Thariqatul Ilallah yang akan diasuh oleh beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin atau Gus Istris, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang. Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan banyak-banyak terima kasih bertanda panitia. Hadirin rahimakumullah, sebelum khotib naik mimbar, mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah dengan harapan apa yang menjadi maksud dan tujuan infak jariah kita bersama senantiasa dipun kabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Almarhum lan almarhumah, dari apa yang kita tuju senantiasa pinaringan nikmat rahmat lan maghfirah saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah syu'ulillah al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan membaca. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pemberitahuan dari Kamis Takmir Masjid Baitur Rahim, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Baitur Rahim yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jumat siang hari ini, tak lupa selaku seorang khatib untuk sama-sama mengingatkan, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita berusaha menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apabila kita semua sanggup melaksanakannya, Allah menjanjikan kepada kita orang yang bertakwa kepada Allah bahwa surga yang seluasnya langit dan bumi adalah diperuntukkan bagi kita yang bertakwa. Mudah-mudahan janji Allah kepada kita ini adalah merupakan janji yang tidak akan pernah luput atau tidak seperti janji kita sama manusia, dan itu benar akan kebenarannya. Mudah-mudahan janji Allah semua akan diberikan kepada kita semua, yaitu surga yang seluasnya langit dan bumi. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita selaku bangsa Indonesia 2 hari yang lalu telah melaksanakan pesta demokrasi. Kita telah memilih sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Tapi yang perlu kita garis bawahi, janganlah kita merasa bangga dengan pilihan kita. Kita harus katakan menghina teman kita yang lain karena pilihannya tidak katakan suaranya seperti pilihan kita. Hal ini tidak perlu kita permasalahkan. Marilah kita hidup sama-sama rukun di bawah naungan Pancasila atau negara Republik Indonesia ini. Karena Allah tidak pernah melihat apakah suara yang terbanyak itu adalah yang merupakan orang yang terbaik, atau bahkan sebaliknya suara yang kecil itu adalah nilainya tidak baik. Tetapi Allah hanya memandang kepada kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang kepada jasad-jasad kita semuanya. Allah tidak memandang kepada harta-harta kita semuanya. Allah tidak memandang kepada pilihan yang paling banyak suaranya. Tetapi yang menjadi patokan bagi Allah adalah qulubikum wa amalikum. Isi yang terkandung di dalam hati kita dan akhlak kita masing-masing dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karenanya, marilah kami menghimbau lewat mimbar Jumat ini, tetap kita jaga kerukunan sebagai bangsa. Marilah kita jaga perdamaian, persatuan dan kesatuan bangsa ini, Republik Indonesia, yaitu warga negara Indonesia yang damai, yang aman, makmur. Para bapak hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tak terasa memang kita hidup. Kita bulan Rajab sudah kita lalui bersama. Kini sekarang memasuki bulan Sya'ban. Insya Allah sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Ketiga bulan ini adalah sama-sama mempunyai nilai yang sangat besar di sisi Allah. Bulan Rajab adalah syahrullah. Bulan Sya'ban adalah syahri, kata Rasulullah. Bulan Sya'ban bulan Rasulullah. Sedangkan syahrul Ramadan adalah syahrul ummati, adalah bulan kita umat Muhammad. Kini kita berada di bulan Sya'ban. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan ibadah yang utama di bulan Sya'ban? Perlu kita ketahui semua, bulan Sya'ban adalah termasuk salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah. Sehingga Rasulullah ketika setiap masuk bulan Sya'ban, 1 bulan penuh Rasulullah SAW berpuasa di bulan Sya'ban. Kita sebagai umatnya tidak harus dituntut 1 bulan penuh untuk beribadah, tetapi kita paling tidak mencontoh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW satu hadisnya pernah menyampaikan bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Sya'ban 1 atau 3 hari di awal bulan Sya'ban, 3 hari di pertengahan bulan Sya'ban, dan di akhir 3 hari di bulan Sya'ban, maka pahala yang terkandung di bulan Sya'ban ini adalah pahala kita yang mau melaksanakannya. Puasa 3 hari di awal bulan Sya'ban, 3 hari di pertengahan bulan Sya'ban, dan 3 hari di akhir bulan Sya'ban. Nilai pahalanya sama dengan nilai pahala 70 nabi. Dan pahalanya itu adalah seakan-akan kita sudah beribadah selama 70 tahun.
Bahkan seandainya kita mati di bulan Sya'ban, maka nilai kematian itu adalah sama dengan pahalanya orang yang mati syahid. Hadirin jamaah Jumat yang sangat dimuliakan oleh Allah, lewat mimbar ini, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan dan kesempatan, kita bisa untuk melangkahkan kaki kita, bisa menggerakkan badan kita. Alangkah ruginya ketika umur kita sampai saat ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman, kalau kita tidak mau berbuat baik di bulan Sya'ban ini, karena pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan ini pula bahwa Allah mengangkat amal kita selama 1 tahun lamanya. Di bulan Sya'ban ini Allah mengangkat amal-amal kita selama 1 tahun, sebagaimana Rasulullah dalam suatu hadisnya pernah mengatakan, yarfa'illahu a'malul ibadah kullaha fi hadzal syahr, bahwa Allah mengangkat seluruh amal anak Adam pada bulan ini, yaitu bulan Sya'ban. Amal kita selama tahun pada bulan ini adalah diangkat oleh Allah, disetorkan kepada Allah. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Sya'ban ini, di pertengahan bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban, marilah kita sambut datangnya bulan nisfu Sya'ban. Insyaallah kurang 1 minggu lagi Rasulullah dibangunkan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, bangunlah, bangunlah dan angkatlah kedua tangan dan sujudlah. Sehingga Rasulullah begitu kaget dengan malaikat Jibril yang membangunkannya. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, sebenarnya malam apa ini kok saja kedengarannya begitu istimewa, wahai Jibril? Lalu dijawab oleh Jibril, wahai Muhammad, ketahuilah bahwa malam hari ini adalah malam pertengahan bulan Sya'ban, di mana Allah menurunkan seluruh rahmatnya, sebanyak 300.000 rahmat diturunkan. Allah mengampuni semua dosa-dosa anak cucu Adam, selagi mereka tidak syirik kepada Allah, selagi mereka tidak murtad kepada Allah, selagi mereka tidak berminum minuman keras, tidak berjudi, semuanya diampuni oleh Allah selagi mereka mau bertobat. Oleh karenanya bangunlah. Akhirnya Rasulullah SAW bangun. Ada dalam satu cerita hadis dengan hikmah bulan Sya'ban ini yang diceritakan oleh Muhammad bin Abdullah Az-Zahid, di mana beliau punya teman yang namanya Imam Hafiz Al-Kabir, Abu Hafiz Al-Kabir. Abu Hafiz Al-Kabir selang kematiannya, 8 bulan dari kematiannya, Muhammad Abdullah Az-Zahid bermimpi ketemu dengan temannya yang barusan meninggal 8 bulan yang lalu, yang bernama Abu Hafiz Al-Kabir. Abu Hafiz Al-Kabir ketemu, lalu beliau mengucap salam, Assalamualaikum. Abu Hafiz Al-Kabir tetap diam, tidak mau menjawab temannya Abdullah Az-Zahid. Abdullah Az-Zahid melihat beliau tidak seperti dikalah di dunia. Abu Hafiz Al-Kabir dalam keadaan pucat, lesu, kelihatan begitu susah. Lalu bertanya Abdullah Az-Zahid, wahai Abu Hafiz Al-Kabir, kenapa engkau rupamu tidak seperti yang saya lihat waktu engkau di dunia? Oh, kelihatannya susah, mukamu pucat. Lalu Abu Hafiz Al-Kabir menjawab pertanyaan temannya Abdullah Az-Zahid, wahai Abdullah Az-Zahid, perlu engkau ketahui, ketika jasadku dimasukkan ke lahat, lalu ditimbun dengan tanah dan ditinggalkan oleh para pelayatnya, datanglah 2 malaikat yang menanyakan tentang kesalahan-kesalahanku dan dosa-dosaku. Lalu mereka itu membawa sebuah kayu dan dipukullah badanku sampai remuk, hancur, hangus badanku. Dan setiap hari saya dijepit oleh kubur, oleh tanah, sehingga remuk, runtuh semua tulang-tulangku, hancur sampai jari jemariku. Begitulah seterusnya. Dan alhamdulillah, ketika datang bulan Sya'ban terdengarlah suara, wahai malaikat, hentikanlah untuk sekian terhadap Abu Hafiz Al-Kabir, karena mereka telah pernah menghidupkan di malam nisfu Sya'ban. Mereka bangun, mereka sujud, solat, beribadah, memohon ampun kepadaku.
dan pada siang harinya mereka berpuasa 1 hari di bulan Sya'ban. Sehingga dengan suara itu maka saya diberhentikan, disiksa oleh malaikat. Bagaimana saya tidak pucat? Bagaimana badan saya tidak hancur? Karena saya disiksa tiap hari. Hadirin, dari kisah cerita Abu Habas Al-Kabir bisa kita tarik suatu hikmah. Begitu besar pahala yang terkandung di bulan Sya'ban ini. Sekali lagi, selagi kita diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan, diberikan kekuatan iman dan Islam, marilah kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Bulan Sya'ban terutama, marilah kita hidupkan malam-malam qiyamul lail untuk sujud, bertafakkur kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, agar seluruh dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah sedikit khutbah singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat memberikan pelajaran bagi kita. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasul bil huda wa dinil haq. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.